Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur boleh berjumpa dalam program Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya, edisi Jumat 29 Mei 2026 berdasarkan Almanak Nas GKE. Bersama saya, Pendeta Agus Novi Etiance, Pendeta Pelayanan di Jemaat GKE Langkai. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia, penyertaan dan berkat-Nya. Hari ini kita sudah melakukan banyak hal. Bersyukur kepada Tuhan sebelum beristirahat pada malam hari ini, kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan, berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami semua di sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas GKE 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18. Untuk renungan malam hari ini saya memilih satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita rasakan setelah kita menjalani satu hari yang kita jalani dengan berbagai kegiatan, aktivitas maupun rutinitas? Tentunya ada banyak warna dan rasa di dalamnya, di mana itu semua adalah bagian dari kehidupan kita yang dinamis. Dari banyak hal yang kita rasakan, salah satunya bisa jadi adalah rasa kehilangan. Kehilangan tenaga atau energi, kehilangan kesabaran, bisa jadi. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih, kehilangan pengharapan, kehilangan uang, harta, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita bagian dari tulisan Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, rekan sekerjanya yang masih muda, ia anggap seperti anak rohaninya. Rasul Paulus pada saat itu ketika menuliskan surat ini sedang berada dalam penjara karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang sulit, keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, tidak menghalangi Rasul Paulus untuk tetap menguatkan hati Timotius. Rasul Paulus mengingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun itu yang bisa hilang dari dalam diri kita, ada sesuatu yang sangat penting, jangan sampai hilang dari diri kita. Apa itu? Harta yang indah. Apa harta yang indah yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Harta yang indah yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Injil yang menguatkan hati, iman, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa sesungguhnya saya dan kita semua yang adalah bejana tanah liat ini, tetapi di mata Tuhan sungguh berharga. Sehingga Tuhan Yesus berkenan mempercayakan harta yang indah untuk saya dan kita semua. Bagi saya dan kita semua yang tidak layak dan tidak pantas ini, tetapi menjadi layak dan dijadikan pantas olehnya. Untuk menjadi tempat di mana harta yang indah, harta surgawi itu dipercayakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus tidak mengatakan agar kita memelihara atau menjaga harta yang indah dengan mengandalkan kekuatan otot atau dengan kecerdasan otak kita sebagai manusia, melainkan melalui dan karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, mungkin lebih banyak kekuatan dan energi kita untuk menjaga harta duniawi. Isi dompet, reputasi, pekerjaan, nama baik dan lain sebagainya. Yang bisa jadi membuat kita abai untuk memelihara dan menjaga harta surgawi, harta yang indah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap fokus memelihara harta yang indah yang dipercayakan bagi saya dan kita semua yang hanya bejana tanah liat ini. Roh Kudus yang tidak akan pernah terlelap akan menolong, menopang, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya bejana tanah liat, tetapi Engkau menghargai kami, mengasihi kami, dengan mempercayakan harta yang indah. Kami memohon Engkau menolong kami dengan Roh Kudus, sehingga harta yang indah itu tidak hilang. Kami percaya Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Engkau yang akan tetap senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Dalam istirahat malam ini, kami tetap berserah dan mempercayakan hidup kami dalam penjagaan Roh Kudus. Sehingga esok hari harapan kami diizinkan oleh Tuhan untuk bangun, agar melanjutkan hidup kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.